Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Keto bersama Keto Sehat. Masih membahas terkait pentingnya vitamin A pada ibu dan balita. Tadi sempat kita sudah jelaskan panjang lebar ya Dokter Wenti dan juga Dokter Bella. Nah sekarang itu adalah cara penyimpanannya Dok ya. Artinya kita bisa menyimpan di rumah artinya ya Dok ya. Nanti ada tersendiri penyimpanannya di mana. Biasanya sih kita nggak simpan di rumah karena biasanya kan dia di puskesmas ya. Baik Dokter, silahkan Dokter untuk menjelaskan. Jadi ada penyimpanannya ya. Memang sebenarnya vitamin A ini sendiri itu biasanya sih disimpannya itu memang di puskesmas ya. Kita kayak di rumah sendiri itu jarang banget yang punya vitamin A sendiri karena memang suplementasinya itu memang dapat dari pemerintah. Atau biasanya vitamin A itu kita suka nggak sih ada yang sendiri beli yang kecil-kecil gitu ya. Walaupun memang kebutuhannya hanya sedikit gitu ya, yang untuk langsung dimakan itu juga ada. Nah, untuk penyimpanan vitamin A itu yang pertama adalah jauhkan dari sinar matahari langsung ya. Terus yang kedua, simpan di tempat yang sejuk, kering dan tidak lembab. Yang ketiga, vitamin A ini tidak perlu disimpan di dalam lemari es atau freezer. Takutnya nanti dia malah membeku ya. Sebenarnya ini di ruang suhu ruang juga tidak apa-apa. Ya, selanjutnya tutup rapat botol kemasan, dan vitamin A di dalam botol kemasan yang belum dibuka itu sebenarnya bisa bertahan sampai 2 tahun, dan bila kemasannya sudah dibuka maka kapsul di dalamnya harus digunakan paling tidak dalam waktu 1 tahun ya. Jadi untuk vitamin A sendiri ini biasanya penyimpanannya memang di puskesmas, nakes juga ya, dan memang biasanya di suhu ruang pun juga aman gitu. Yang penting kalau dia belum dibuka bisa bertahannya lebih lama. Itu untuk penyimpanan vitamin A sendiri. Nah, intinya adalah vitamin A sendiri walaupun kita tidak dapat dari suplementasi langsung, setidaknya kita di rumah itu harus konsumsi makanan-makanan yang tinggi kadar vitamin A-nya ya. Wortel, terus juga tomat, brokoli gitu ya, terus juga hati, daging merah, itu kan sebenarnya bisa tetap kita konsumsi kalau misalnya kita tidak konsumsi secara khusus vitamin A seperti itu. Baik Dokter. Itu saja. Nah, ngomongin masalah hati tadi ya Dok ya, ini sempat menjadi pro kontra juga karena ada beberapa masyarakat yang katanya nih kalau kita makan kayak jeroan gitu ya Dok ya, itu bisa tidak baik gitu untuk tubuh. Itu sebenarnya seperti apa sih Dokter? Iya, jadi kalau hati, usus, mungkin babat ya, tergantung ke jenis pasiennya juga ya. Kalau yang kadar purinnya atau asam uratnya memang biasanya tinggi, maka memang harus dihindari makan makanan yang organ-organ dalam tadi. Selain itu lemaknya juga cukup tinggi. Cuman untuk konsumsi hati ayam itu boleh sesekali ya. Kemudian untuk anak balita itu sebenarnya sangat disarankan. Ya, hati ayam, hati sapi, karena kalau pada anak-anak balita itu kan tidak ada masalah di masalah asam uratnya ya. Justru yang dikejar adalah vitamin A dan zat besinya. Benar sekali, karena memang ada beberapa orang kayaknya wah makan makanan seperti itu tidak baik gitu Dok, mendingan kayak ayam, ikan dan sebagainya. Tapi ternyata hati ayam itu memiliki nutrisi yang baik ya, tentunya terutama untuk pada balita nih. Nah tapi nih Dokter Bella, ngomongin masalah nutrisi, sebenarnya nutrisi ini yang harus kita dapatkan setiap harinya seperti apa sih Dokter, agar segala vitamin mungkinnya yang dibutuhkan oleh tubuh itu bisa tercukupi Dokter? Jadi yang paling penting itu adalah kalau untuk konsumsi di rumah yaitu protein ya, protein, vitamin, terus juga mineral itu harus paling banyak. Sayur-sayuran, buah-buahan dan real food tadi ya. Kalau istilah kita tuh sekarang itu adalah real food, jangan junk food. Itu yang paling penting, nutrisi yang akan bisa langsung diserap oleh tubuh, terus juga kayak vitamin yang dibutuhkan tubuh, dan jangan lupa untuk suplementasi ya. Jadi suplementasi dari vitamin-vitamin tambahan itu juga nggak boleh
dilupakan atau ditinggalkan seperti itu. Baik, artinya memang dalam nutrisi yang kita dapatkan setiap hari itu selain dari real food ya dok ya, dan juga makan makanan yang baik untuk diri kita, dan juga itu bisa ditambah dengan suplemen nih. Betul. Mungkin kayak seperti multivitamin kali ya Betul, dok ya, bisa multivitamin kita penting. konsumsi setiap hari. Apakah aman? Aman. Baik. Dalam batas dosis yang tertentu ya, makanya kalau bisa dikonsultasikan terlebih dahulu. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya, dan juga dokter Bella sudah hadir menjelaskan terkait pentingnya vitamin A pada ibu dan juga balita. Buat pemirsa jangan lupa saksikan terus tentunya dokter Kito dari Senin hingga Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Saya Viva Mansyah pamit undur diri dan sampai jumpa.